Saya akan menjelaskan tentang kembalinya RIS ke NKRI. Proses kembalinya Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dimulai karena ketidakpuasan rakyat terhadap bentuk negara federasi yang dianggap tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan. RIS sendiri dibentuk pada 27 Desember 1949. Berdasarkan hasil Belanda, dalam perjanjian ini Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Namun bentuk federasi ini dipandang sebagai strategi Belanda untuk melemahkan Indonesia melalui negara-negara bagian seperti negara Pasundan, negara Sumatera Timur, dan lainnya. Tidak merasa puas dengan sistem federasi karena sebagian besar wilayah Indonesia menginginkan persatuan dalam satu negara kesatuan. Selain itu, negara-negara bagian dalam RIS dianggap lemah dan tidak memiliki kedaulatan penuh, sehingga keberadaannya lebih banyak ditentang. Desakan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan datang dari rakyat, tokoh nasionalis, dan sejumlah pemerintah daerah. Dilakukan pertemuan antara perwakilan RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta dan perwakilan Republik Indonesia RI di bawah Soekarno dan Hatta. Dalam pertemuan ini, mereka menyepakati sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Persetujuan. Piagam ini menyatakan bahwa RIS dan RI akan bersatu kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Berikutnya adalah proses penggabungan negara-negara bagian ke dalam RI. Negara-negara seperti negara persaudaraan Pasundan, negara Jawa Timur, dan negara Sumatera Timur secara terhadap membubarkan dari dan menyatakan bagian negeri. Proses ini berlangsung cepat karena dukungan rakyat yang kuat terhadap negara kesatuan. Memperkuat transisi ini disusun Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menggantikan UUD RIS. Undang-undang ini mengatur bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Setelah segala persiapan selesai, pada 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno kembali menjadi Presiden NKRI dengan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pembentukan NKRI menjadi momen penting yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia setelah upaya Belanda untuk memecah belah sistem federasi. Saat kedaulatan Indonesia ini menjadi tonggak sejarah penting melanjutkan perjuangan untuk mencapai stabilitas politik dan ekonomi di negara yang baru merdeka. Puan memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka menjadi pemimpin perlawanan seperti Katnyak Den, Katnyak Meta, dan Martia Christina Tihahu. Selain itu, tokoh seperti Era Kartini dan Dewi Sartika memperjuangkan pendidikan dan kesadaran nasionalisme. Perempuan juga aktif dalam organisasi pergerakan, berkontribusi sebagai diplomat, serta mendukung perjuangan melalui logistik, tenaga medis, dan inspirasi moral. Peran mereka membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih berkat kerja keras seluruh elemen bangsa, termasuk perempuan. Dan sastrawan berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan membangkitkan semangat nasionalisme melalui karya seni dan sastra. Mereka menciptakan puisi, prosa, lagu, dan teater yang mengunggah rasa cinta tanah air, seperti Khairil Anwar yang menyemangati rakyat. Tulisan-tulisan mereka seperti Rastam Effendi dan Sultan Takdir Alis Jahbana menjadi alat kritik terhadap penjajah, sekaligus menyadarkan masyarakat akan pentingnya kemerdekaan. Selain itu, seniman mempertahankan identitas budaya melalui seni tradisional dan menyebarkan informasi. Perjuangan melalui media seperti surat kabar yang diisi oleh Armijin Pane dan Sanusi Pane. Karya seni visual, lagu-lagu perjuangan, dan tulisan para sastrawan menjadi alat propaganda dan motivasi, memperkuat semangat rakyat dalam melawan penjajah.